warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Secara umum, silabus didefinisikan sebagai hasil penjabaran dari sebuah kurikulum ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan juga pengembangan penilaian. Silabus pada dasarnya merupakan rencana pembelajaran jangka panjang pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber atau bahan dan alat belajar. Suatu rencana pembelajaran diperlukan sebab proses pembelajaran dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Selain itu juga, proses pembelajaran sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa. Merupakan program yang bersifat makro yang harusnya dijabarkan lagi ke dalam program-program pembelajaran yang lebih rinci, yaitu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Juga merupakan program yang dilaksanakan untuk jangka waktu yang cukup panjang atau 1 semester dan menjadi acuan dalam pengembangan RPP yang merupakan program untuk jangka waktu yang lebih singkat. Unsur utama dalam pengembangan silabus menurut Cranke adalah isinya, yaitu hal yang diajarkan. Pada kenyataannya, silabus tidak hanya memuat tentang komponen isi, namun juga memuat tentang tujuan pembelajaran, metode atau cara menyampaikan isi pembelajaran dan cara mengevaluasi pembelajaran. Terus yang selanjutnya ialah prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip sendiri itu merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan silabus terdapat beberapa prinsip, diantaranya yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai atau adequate, aktual, fleksibel, dan menyeluruh. Penjelasan dari masing-masing prinsip. Yang pertama, ilmiah. Maksudnya ilmiah di sini ialah bahwa keseluruhan dari materi atau kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Karena silabus itu berisikan garis-garis besar isi atau materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa, maka materi atau isi tersebut harus memenuhi kebenaran ilmiah. Terus yang kedua yaitu prinsipnya ialah relevan. Maksudnya relevan di sini ialah bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik siswa. Terus intelektualnya, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ialah sistematis. Sistematis maksudnya bahwa komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dan dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya konsisten. Konsisten maksudnya ialah bahwa silabus itu harus nampak hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaiannya. Terus yang kelima ialah memadai. Maksudnya memadai di sini ialah bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaiannya itu cukup memadai untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar yang pada akhirnya akan mencapai standar kompetensi. Terus selanjutnya ialah aktual dan kontekstual. Maksudnya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar itu dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi, jadi benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya terakhir ialah fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini ialah bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah.
masyarakat. Dan yang terakhir ya menyeluruh. Maksudnya menyeluruh di sini bahwa ya komponen dari silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk presentator pertama. Kita lanjut pada komponen-komponen silabus. Komponen-komponen silabus di sini ada 8. Yang pertama yaitu standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga materi pokok pengajaran, materi pokok atau pengajaran, yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran, yang kelima indikator, yang keenam penilaian, yang ketujuh yaitu alokasi waktu, yang delapan sumber belajar. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas pada yang pertama yaitu standar kompetensi. Di sini sesuai dengan yang tercantum dalam Permen nomor 22 tahun 2005 tentang standar isi, yaitu merupakan standar kompetensi yang digunakan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan. Dan standar kompetensi di sini digunakan untuk memandu penjabaran kompetensi dasar menjadi pengalaman belajar. Kita lanjut yang kedua, yaitu komponen dasar. Yang mana dalam komponen dasar di sini adalah rincian dari standar kompetensi yang tergabung dalam pengetahuan dan sikap yang secara minimal harus dikuasai oleh siswa. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu materi pokok atau pengajaran. Di sini mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, manfaat bagi peserta didik, struktur keilmuan, alokasi waktu, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita lanjut pada poin keempat, yaitu kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran di sini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik. Contohnya seperti peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Bisa dari orang tua, karena sumber belajar banyak hal yang lain-lain seperti dari teman sebayanya, dari keakraban dengan orang lain di dekatnya, itu bisa memunculkan pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Dan juga di sini kegiatan pembelajaran untuk mengembangkannya yaitu bisa dengan memberi bantuan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang secara profesional, atau dengan mendirikan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dengan materi. Lanjut pada pembahasan yang kelima. Di sini yang kelima yaitu indikator. Indikator di sini adalah tanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai perubahan perilaku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki pada peserta didik. Lanjut pada poin yang ke-6, yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu di sini yaitu memperkirakan berapa lama siswa mempelajari materi yang telah ditentukan dalam memperhatikan tingkat kesulitan materinya, luas materi, lingkup materi, dan perlu memperhatikan alokasi waktu setiap semester dalam kalender pendidikan. Jadi dalam kesimpulannya di sini bahwa siswa dalam alokasi waktu di sini, guru harus berperan penting untuk mengatur jalannya waktu pembelajaran dengan kapan kita harus
menggantikannya dengan semesteran. Jadi materi yang sudah kita sampaikan sudah tidak ada yang terlewatkan. Tuh. Lanjut ke poin yang ke-7, yaitu penilaian. Penilaian di sini berupa teks dan non-teks. Penilaian di sini sebagai kegiatan tercapainya kompetensi dasar dan indikator pada tiap pelajaran. Lanjut ke poin yang ke-8, itu sumber belajar. Sumber belajar di sini adalah objek atau bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang mana dalam sumber belajar di sini untuk menentukan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian yang telah ditentukan dalam memperhatikan tingkat kesulitan materinya, luas materi, lingkup materi, dan perlu memperhatikan alokasi waktu setiap semester dalam kalender pendidikan. Jadi dalam kesimpulannya di sini bahwa siswa dalam alokasi waktu di sini, guru harus berperan penting untuk mengatur jalannya waktu pembelajaran dengan kapan kita harus menggantikannya dengan semesteran. Jadi materi yang sudah kita sampaikan sudah tidak ada yang terlewatkan. Tuh. Lanjut ke poin yang ke-7, yaitu penilaian. Penilaian di sini berupa teks dan non-teks. Penilaian di sini sebagai kegiatan tercapainya kompetensi dasar dan indikator pada tiap pelajaran. Lanjut ke poin yang ke-8, itu sumber belajar. Sumber belajar di sini adalah objek atau bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang mana dalam sumber belajar di sini untuk menentukan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu di sini fungsi silabus. Fungsi silabus di sini ada 3. Yang pertama yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran yang lebih lanjut. Contohnya pembuatan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian dalam suatu pembelajaran. Yang kedua di sini adalah sebagai ukuran melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi tertulis. Di sini sebagai akuntabilitas program pembelajaran. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan tentang komponen-komponen silabus dan fungsi silabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan silabus. Sebelum menggunakan silabus, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkah sebagai berikut ini. A. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum mengkaji standar kompetensi, kita harus memperhatikan hal sebagai berikut ini. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan tingkat kesulitan materi. Kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Ketiga, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang B, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan: pertama, potensi peserta didik; yang kedua, relevansi dengan karakteristik setiap daerah;
Ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Kelima, struktur keilmuan. Keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan kedelapan, alokasi waktu. Selanjutnya yang C, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar ini memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan: pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru. Kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Ketiga, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.